Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat 8 Desember 2022, kami bersama mahasiswa Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo berkunjung ke Ma'rifat Bisnis. Alhamdulillah langsung ditemui oleh ownernya, Mas Imron. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Mas Imron ini sangat peduli kepada pendidikan, kepada mahasiswa. Sehingga kami ketahui di Ma'rifat Bisnis ini tidak hanya dikunjungi oleh para mahasiswa yang ada di Jember ataupun di Tapal Kuda. Hampir seluruh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia itu berkunjung di sini. Dan pada saat ini beliau itu supaya menceritakan mulai dari awal giat-giat melakukan gerakan Ma'rifat Bisnis ini, yang tidak hanya beliau menjadi motivator tapi menjadi seorang pembisnis. Dan pembisnisnya itu bukan gaya-gaya high class tapi low class, betul-betul mengayomi kepada UMKM. Nah, ini bagaimana supaya para mahasiswa, anak-anak muda ini bisa meniru beliau. Giat-giatnya itu bagaimana? Giat-giatnya. Monggo Mas Imron disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Misbah. Ya, ini peduli kampung SDGs dan adik-adik mahasiswa. Ini kehormatan bisa kunjungan ke sini. Nah, jadi tempat saya ini sebenarnya tempat rumah yang saya sebut namanya rumah galeri, rumah produksi, rumah office, rumah entertainment, rumah konten kreator. Jadi gitu, konsepnya membangun rumah. Tadi saya katakan bahwa kalau mahasiswa punya kos-kosan, bagaimana kos-kosannya menjadi kos-kosan entertainment, kos-kosan office, kos-kosan menjadi tempatnya, kalau malam jadi tempat tidur, siangnya menjadi kantor. Nah, itu seperti itu. Dari konsep itu kemudian lahirlah saya membangun konsep rumah galeri. Rumah ya galeri, ya workshop, ya tempat kerja. Ya, jadi semuanya di situ, juga office ya, dibangun seperti itu. Jadi konsep berbasis sosial kemasyarakatan. Kalau bicara usaha, saya jatuh bangun nggak bisa dihitung. Miskin berkali-kali. Ya jatuhnya orang miskin ketika diuji miskin sudah kebal. Ya. Saya lahir ya di Banyuwangi, mondok miskin, mondok nggak punya uang juga, bayar SPP tidak mampu, kuliah di DO biasa. Jadi dulu di UIN Jogja, nggak punya uang, ya gagal. Nah, alhamdulillah ketemu tokoh suruh kuliah di Muhammadiyah, ketemu Pak Amin Rais. Sudah kamu kuliah di Muhammadiyah gratis. Akhirnya saya kuliah di UNMU. Di UNMU saya tempuh 2 tahun lulus. Dia beasiswa S2 di UNER saya ambil. Hampir 1 semester saya tinggal. Ada tawaran menarik di Cina, di Jepang, untuk belajar entrepreneur standar internasional. Gaji 250 juta. Wah, masa ada gaji 250 juta? Zaman segitu UMR ya 750 gitu ya. 250 juta. Saya tidak buru uangnya, buru ilmunya. Akhirnya saya belajar, ternyata saya lulus dan diterima di perusahaan menjadi MT, manajemen trend. Gaji pertama 7.500.000 sampai di puncak karir 75 juta. 75 juta saya keluar dari perusahaan. Di puncak karir marketing manager, umur 30 saya berhenti. Orang se-Indonesia membodohkan Imron sudah kena stres itu. Gaji 75 juta ditinggal. Umur 30 di puncak karir dengan all fasilitas all round, hotel bebas. Mau nginep hotel selevel apapun bebas. Kartu kredit limit unlimited, mau belanja apapun silahkan. Makan apapun silahkan gitu ya. Jadi fasilitas sudah VIP kelas gitu ya. Umur 35 saya berhenti, memulai ini saya belajar lagi di Jepang, di sana mengembangkan bisnis lagi. Tapi nggak langsung berhenti. Saya punya bisnis online, saat itu belum ada Facebook, saya pakai Friendster. Saya ada blog, saya berbisnis blog, karena saya belajar dulunya, saya lulus 92, nggak ada internet, saya belajar internet tahun 97,
Itu di Cina. Belajar di Cina, belajar di sana, saya belajar internet, saya bikin blog, produk saya pasarkan, saya pull up, wah banyak duit di sana. Masuk YouTube dulu saya gesek. YouTube itu bukan seperti sekarang. Dulu itu pornografi isinya. Dulu belum ada Facebook, saya bermain di blog. Akhirnya saya mendirikan usaha ini. Tapi sebelumnya saya mendirikan usaha jatuh bangun. Jatuh bangun kayak bikin minimarket gagal, bikin retail gagal, bikin toko fashion gagal, jadi grosir sembako gagal. Tentang ilmu bisnis pesantren yang saya belajar dari Timur Tengah dan ini dari Cina, akhirnya saya dapatkan konsep bisnis. Bahwa bisnis itu filosofinya tidak bisa memperkaya diri untuk diri sendiri. Jadi mindset kita harus dirubah untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya syuting ke sana, akhirnya saya rubah bisnis. Nama saya rubah. Apa? Ya Allah kasih saya bisnis yang bermanfaat bagi orang banyak. Dulu ada Imda Jaya karena anak saya itu Imda. Imda itu adik Imda Firmansyah. Imda itu singkatan Imron Ida. Ketika pacaran dengan istri saya dulu saya kasih Imda in love. Jadi sampai melekat nama anak saya dan bisnis saya ini produksinya Imda Handicraft. Itu singkatan Imron Ida dan itu menjadi nama anak saya. Ya. Berdirinya ini jam 10 bulan 10 tahun 2010 saya mulai meresmikan digital ke internasional digital. Tapi saya mulai tahun 2000 saya bisnis ini sebenarnya. Setelah bisa gaji karyawan, gaji saya 75 juta, ternyata saya bisa gaji karyawan 150 juta. Loh, kan besaran saya gaji orang, saya keluar. Saya keluar dari perusahaan. Saya mengembangkan bisnis ini dan belajar lagi di Cina dan ini bisnis ini saya resmikan 2010, 2012 dikunjungi presiden sama menteri. Saat itu Menteri Tenaga Kerja sama Presiden SBY dan seterusnya. Ya, dikunjungi sama kementerian semuanya. Nah, sejak itu saya membawa misi kementerian ke internasional di bidang entrepreneur. Saya banyak ngajar di sana dan seterusnya. Kalau jatuh bangun sama, miskin dan seterusnya semua. Sehingga bisnis itu memang harus siap mati, siap bisnis itu kan siap punya hutang sebanyak-banyaknya, kemudian hutang banyak nggak bisa membayar, akhirnya dipenjara dan mati. Itu modal dasar bisnis. Setelah itu kita siap punya hutang sebanyak-banyaknya sampai 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun dan bisa bayar. Punya hutang sebanyak-banyaknya dan bisa bayar. Yang ketiga, mampu menghutangi sebanyak-banyaknya orang, berbagi perusahaan ke banyak orang, ke semua orang, sebanyak-banyaknya bikin perusahaan. Sampai kita nggak bisa menghitung kita punya perusahaan berapa. Nah, dan perusahaan itu profit. Nah, karena dasarnya sudah 3. Punya hutang sebanyak-banyaknya, tidak mampu bayar sebanyak-banyaknya, akhirnya kita dipenjara dan mati. Ya. Kalau sudah itu kita lulus di 3 tahap ini, kita punya hutang sebanyak-banyaknya dan mampu bayar sebanyak-banyaknya. Hutang 1 triliun kita bayar, hutang 10 triliun kita bayar. Ini hebat. Orang kaya adalah orang yang punya hutang dan mampu bayar. Orang kaya adalah orang yang punya hutang sebanyak-banyaknya dan bisa bayar sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Ini orang kaya. Nah, semua orang kaya, kekayaan kita tinggal. Mbaknya ini kayanya di level 100, punya hutang 100 dan mampu bayar 100. Ternyata hutang 200 nggak bisa bayar, berarti level kekayaannya 100.000. Yang jadi masalah orang punya hutang 1.000 rupiah nggak bisa bayar, berarti punya hutang kekayaannya dia level 100. Nah, yang paling bahaya adalah ya tidak punya hutang tapi nggak bisa bayar, berarti dia miskin. Orang miskin adalah orang yang punya hutang tidak mampu bayar, itu orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya hutang dan tidak mampu bayar. Ini rumus entrepreneur. Akhirnya saya pakai 5 rumus ini. Nah, setelah bisnis saya masuk di sini, ternyata betul. Saya punya kerja, punya perusahaan, punya ngatur orang, gaji 10 orang, gaji 10 juta. Ternyata saya nggak bisa bayar 10 juta. Untung saya cuma 2 juta. Sering. Akhirnya utang bank, mobil disita, wajar. Saya beli rumah disita, wajar. Rumah saya tak jual, masuk bank, jual beli biasa. Karena sudah dilatih di awal. Ya. Sudah kebal. Saya punya hutang sebanyak-banyaknya, tidak mampu bayar, dipenjara dan mati. Yang penting saya tidak mati. Yang penting tidak mati, maka saya harus hutang sebanyak-banyaknya. Bagaimana mampu bayar secepat-cepatnya dan hutang lagi sebanyak-banyaknya lagi dan bisa membayar secepat-cepatnya lagi. Saya hutang 1 miliar, 2 miliar bisa bayar dan secepat-cepatnya. Setelah itu, kalau saya mampu hutang sebanyak-banyaknya dan bisa bayar secepat-cepatnya, maka saya harus punya CVPT sebanyak-banyaknya, saya bagikan ke orang sebanyak-banyaknya. Ya, maka saya menjadi orang
kaya. Ya, orang kaya itu seperti itu. Ya, Nah, itu Kiai. Jadi, nah kira-kira yang saya gagas konsepnya itu. Maka konsep saya dari sini saya mengajarkan one santri, satu perusahaan, satu mahasiswa, satu perusahaan, one santri, one legality, one business, one student, one legality, one business, ya. One family, one business, ya. One family, one business, one person, one business, ya. Itu konsep yang dibangun. Jadi kalau se-Indonesia, saya nantang presiden ini, Pak Ganjar, Pak Anies, ayo. Kalau mau jadi presiden, promonya adalah siap membuatkan satu rumah, satu perusahaan. Ini calon presiden 2024 yang saya dukung. Kalau ada presiden yang siap membuatkan perusahaan, satu rumah, satu perusahaan, satu orang, satu perusahaan, satu santri, satu perusahaan, satu mahasiswa, satu perusahaan, maka Indonesia bisa mengalahkan Amerika, Cina. Di Cina ini dijalankan. Di Cina itu sudah ada hukum setiap rumah harus menjadi perusahaan. Satu orang harus menjadi pengusaha. Nah, di Cina, akhirnya Amerika kalah sama Cina sekarang. Di Amerika belum tentu semua orang menjadi pengusaha dan perusahaan. Tapi Cina sudah. Akhirnya lama-lama nanti Cina kalah. Kalau Indonesia ngimbangin ini, wah ini hebat. Nah, harapan saya 2024 adalah presiden mampu one family, one business. Satu rumah, satu CV. Saya punya program itu. Dan saya siap membantu program ini gratis. Nggak perlu bayar. 3 bulan, satu orang sudah menjadi entrepreneur one legalitas. Tinggal mengembangkan. Ilmunya 3 bulan aja. Nah, kira-kira itu Yai. Mari saya gagas ya itu Yai. Nah. Ini ilmu yang luar biasa. Dan kalian ini santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Dulu Ki As'ad Syamsul Arifin itu pernah masuk ke kelas ngajar beliau. Tapi yang ditulis itu katanya kalimat wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Jadi dunia dulu. Kita harus minta tolong bagaimana dunia kita ini baik. Jadi jangan sampai kita ini mengatakan bahwa ad-dunya mal'unun. Ya. Jangan sampai mengatakan dunia itu tidak ada artinya. Karena ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini adalah tempat menanam akhirat. Kalau kita ini kaya, kalau kita ini jadi orang mampu, apalagi bisa memberikan manfaat kepada orang lain, disitulah dunia itu kita akan baik, maka di akhirat pun juga kita akan baik. Almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, saya tahu persis beliau mendirikan CV, beliau mendirikan PT, beliau menugaskan saya ketika saya menjadi sekretaris pusat Ikhsas untuk kerjasama dengan Bappenas tentang usaha-usaha yang dikelola oleh alumni untuk mengadakan pameran supaya para alumni ini memiliki aktivitas-aktivitas usaha yang produktif. Jadi kalian ini memiliki beban amanah untuk menjadi bisnismen sukses di masanya. Terima kasih. Mudah-mudahan perjumpaan dan silaturahim ini manfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.